Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tugas praktikum pertemuan 7 dari mata kuliah Komunikasi Bisnis. Kelompok 2 kami terdiri dari Adinda Tiara Putri, ada Nur Farid Ahmad Setiawan, ada Raka Chandra Natanegara, Salsabila Belia Putri, dan Siti Roha Indah. Di sini kita akan menjelaskan yang pertama ada laporan bisnis diambil dari laporan tahunan Annual Report 2019 dari PT Ultra Jaya. Yang pertama ada rumusan masalah. Yang pertama itu ada gambaran umum perusahaan yang terdiri dari identitas, latar belakang pendirian usaha, struktur organisasi, dan job description. Yang kedua ada laporan kinerja, yaitu laporan kinerja perusahaan dan evaluasi bisnis secara keseluruhan. Yang ketiga ada permasalahan perusahaan yang menjelaskan hambatan atau kendala selama menjalankan bisnis dan solusi untuk menyelesaikan masalah tersebut. Yang keempat ada rencana pengembangan usaha, yaitu rencana perusahaan ke depannya. Yang terakhir ada penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran. Di sini identitas perusahaan dari PLT Ultra Jaya Milk Industry diketahui bahwa beralamatkan di Jalan Raya Cimareme 131 Padalarang. Dan perusahaan ini didirikan pada tanggal 2 November 1971. Bidang usaha yang dilakukan oleh PT Ultra Jaya ini yaitu industri makanan dan minuman. Awal produksi komersialnya itu pada bulan Maret 1975 dan target pemasarannya itu domestik 90%, ekspor 10%, dan terdaftar di Bursa Efek sejak 2 Juli 1990. Selanjutnya akan dibacakan oleh Siti Roha Indah. Yang selanjutnya ada latar belakang pendirian perusahaan. PT Ultra Jaya Milk merupakan perusahaan multinasional yang memproduksi minuman yang bermarkas di Padalarang, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Perusahaan ini awalnya merupakan industri rumah tangga yang didirikan pada tahun 1958, kemudian menjadi suatu entitas perseroan terbatas pada tahun 1971. Perusahaan yang didirikan oleh Ahmad Prawirawijaya almarhum ini seorang pengusaha Tionghoa Indonesia yang sudah bermukim di Bandung. Sekarang dikomandoi oleh generasi kedua, yaitu Sabana Prawiraja, dan siap diteruskan oleh generasi ketiga, yaitu Samudra Prawiraja. Di sini ada struktur organisasi dari perusahaan PT Ultra Jaya. Yang pertama ada rapat umum pemegang saham, ada dewan komisaris. Dewan komisaris dibawahi oleh komite audit, direksi, sekretaris perusahaan, audit internal. Selanjutnya ada staf-staf atau bagian-bagian manufaktur, HRD General Average, marketing, engineering, sales dan distribution, informasi dan teknologi, dan finance dan accounting. Selanjutnya ada job description dari struktur organisasi. Yang pertama ada Dewan Komisaris. Dewan Komisaris ini adalah jabatan tertinggi perusahaan atau bisa disebut juga pemilik perusahaan. Tugasnya itu melakukan pengawasan dan kebijaksanaan direksi, memberhentikan sementara anggota direksi, memeriksa semua pembukuan, mengontrol direksi tentang jalannya perseroan. Selanjutnya ada direksi. Direksi ini bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan perusahaan, mengelola, menjamin semua aset yang digunakan sesuai dengan peruntukannya, mewakili dan mengikat perseroan baik di dalam maupun di luar. Nah, selanjutnya ada komite
audit, yaitu komite di bawah pengawasan langsung Dewan Komisaris, yaitu memberikan usulan atau rekomendasi apa yang akan dilakukan komisaris, yaitu melaporkan hasil penelaahan atas laporan keuangan, pelaksanaan internal audit, dan ketaatan perseroan atas peraturan perundang-undangan. Selanjutnya ada sekretaris. Sekretaris ini tugasnya itu mengumpulkan data, mengarsipkan dokumen penting perusahaan atau dokumen rahasia perusahaan. Selanjutnya ada menghandle saat pimpinan tidak bisa hadir dalam acara rapat, dalam acara pertemuan dengan pihak lain, atau pertemuan dengan pihak pemilik saham. Selanjutnya akan dibacakan oleh Salsa. Ya, selanjutnya yaitu job description lanjutan. Ada HRD dan General Affairs bertanggung jawab urusan ketenagakerjaan, menyelenggarakan program keterampilan dan pelatihan, menjalin hubungan baik dengan pihak-pihak luar. Selanjutnya ada manufacturing, yaitu memproduksi semua produk, memastikan kualitas, mutu produk yang diproduksi. Selanjutnya ada marketing. Marketing ini menentukan kebijakan dan strategi pemasaran, iklan promosi, desain produk, dan forecasting permintaan konsumen. Selanjutnya ada engineering. Engineering yaitu bertanggung jawab pengembangan, pembangunan, dan pemeliharaan fisik perusahaan seperti mesin dan peralatan. Selanjutnya juga ada sales dan distribusi, yaitu bertanggung jawab mencapai target penjualan, pengembangan penjualan, kelancaran, dan distribusi. Lalu ada finance dan accounting, yaitu mengelola dana pembayaran dan penagihan dengan pihak luar. Lalu ada informasi dan teknologi, yaitu bertanggung jawab sistem informasi internal, mendukung setiap departemen, memantau sistem konektivitas penjualan harian di seluruh jaringan distribusi. Selanjutnya ada laporan kinerja perusahaan, yaitu bisa dilihat pada tabel. Ada laporan kinerja perusahaan, ikhtisar keuangan, yaitu angka-angka disajikan dalam jutaan rupiah kecuali total saham dalam jutaan lembar dan laba per saham dalam satuan rupiah. Total saham 2017 meningkat karena adanya pemecahan nilai nominal saham. Nilai hewan ternak produksi merupakan nilai wajar. Nilai aset tetap adalah nilai setelah dikurangi akumulasi penyusutan. Beberapa akun dalam laporan keuangan tahun buku 2017 telah disajikan kembali dan disesuaikan dengan penyajian tahun buku 2018 dan 2019. Selanjutnya akan dibacakan oleh Dinda. Selanjutnya ada laporan Dewan Komisaris. Dalam tahun buku 2019, kinerja perseroan mengalami kenaikan 14,0% dibandingkan 2018, yaitu dari rupiah 5,5 triliun dalam 2018 menjadi 6,2 triliun 2019. Kinerja perseroan semakin solid dan semakin baik dan mencerminkan upaya dan kerja keras seluruh elemen dalam mencapai tujuan. Pandangan tata kelola telah dilakukan dengan baik. Perseroan selalu mematuhi peraturan perundang-undangan. Dan ada juga perseroan berhasil untuk tetap menjadi pemegang pangsa pasar tertinggi di bidang penjualan produk minuman UHT. Ada juga laporan direksi. Tahun buku 2019, perseroan melakukan rekayasa atas beberapa rencana yang telah ditentukan, sehingga berhasil memperoleh penjualan bersih sebesar 6,24 triliun, meningkat sekitar 14,0% dibandingkan dengan penjualan bersih tahun buku 2018 sebesar 5,47 triliun. Laba usaha juga meningkatkan sebesar
4,7%, yaitu dari 892,6 miliar di tahun 2018 menjadi 1,264,4 miliar di tahun 2019. Menerapkan secara konsisten prinsip-prinsip dasar tata kelola perusahaan yang baik, yaitu keterbukaan, akuntabilitas, bertanggung jawab, kemandirian, dan kewajaran. Dalam jangka panjang, perseroan bertekad untuk terus meningkatkan penerapan tata kelola perseroan yang baik dan menjadikan sebagai pedoman dalam menjalankan seluruh kegiatan perseroan. Selanjutnya ada evaluasi kinerja perusahaan. Laporan keuangan konsolidasi 2019 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanubarata, Sutato, Fahmi, Bambang, dan rekan, menunjukkan peningkatan 14,0% penjualan bersih perseroan. Memiliki fasilitas produk yang dapat meningkatkan efisien dan mempertahankan kualitas produk-produk perseroan. Berusaha mempertahankan falsafah sederhana, yaitu komitmen untuk menghasilkan produk berkualitas yang dibutuhkan oleh konsumen dan memegang posisi market leader di industri minuman UHT. Tetap intens dalam promosi pemasaran iklan, media televisi, dan media sosial. Meningkatkan kualitas kerja karyawan, berbagai pelatihan diadakan baik di dalam maupun di luar perseroan. Dan yang terakhir ada rendahnya tingkat konsumsi susu cair dan kebiasaan masyarakat minum teh membuat perseroan cukup yakin di 2020 mendatang dapat meraih pertumbuhan sebesar 10%. Selanjutnya akan dibacakan oleh Nur Farid. Permasalahan dan solusi perusahaan. Ada resiko kredit, resiko persaingan usaha, resiko nilai tukar uang, pasokan bahan baku, dan resiko pasokan listrik. Resiko kredit yaitu piutang dagang dan simpanan di bank. Solusinya yaitu memonitor reputasi dan kapitalisasi bank. Lalu resiko persaingan usaha, banyak muncul produsen baru ketika permintaan meningkat tajam. Solusinya terus berinovasi. Lalu resiko nilai tukar uang, yaitu pembelian kebutuhan baku impor juga meningkat. Solusinya memantau fluktuasi nilai tukar supaya dapat meminimalisir harga tidak stabil. Lalu pasokan bahan baku, yaitu tidak bisa menjamin pasokan bahan baku yang konsisten. Solusinya yaitu merencanakan pasokan bahan baku sendiri. Yang terakhir, resiko pasokan listrik, yaitu gangguan dalam proses produksi. Solusinya tersedianya genset. Selanjutnya rencana pembangunan usaha, yaitu 1. Meningkatkan tingkat pemasaran, menciptakan variasi baru. 2. Memperluas jaringan pemasaran dan distribusi. 3. Konsisten melakukan penelitian pasar agar dapat menyediakan produk yang disukai konsumen. 4. Proses produksi secara efisien dengan cara produksi terotomatis, meminimalisir campur tangan manusia, pengendalian mutu dengan sangat ketat, mulai dari bahan baku, proses pengolahan, sampai ke gudang penyimpanan. Terus yang terakhir ada bekerja sama dengan petani, peternak lokal, serta pemasok agar dapat memastikan ketersediaan bahan baku. Lalu kesimpulannya bahwa PT Ultra Jaya Milk berhasil mengimplementasikan sistem Orsil Apps R12 yang hasilnya perseroan dapat berjalin dengan baik. Langkah-langkah serta kebijakan yang telah diterapkan oleh perusahaan sudah tepat sasaran, dengan peningkatan di 2009 yaitu 14%. Lalu kendala-kendala yang muncul bisa dihandle dengan mudah, terus memperbaiki
pengembangan kebijakan strategis untuk mendapatkan peningkatan pertumbuhan sebesar 10% di tahun mendatang. Terima kasih.